Berbicara mengenai Islam di Indonesia memang merupakan suatu hal yang menarik, karena kegiatan-kegiatan menafaskan Islam sangat jelas terlihat dalam kehidupan masyarakat yang memeluk agama Islam ini. Kegiatan keagamaan tidak hanya yang bersifat wajib, melainkan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya mengandung nilai ibadah. Hal tersebut merupakan fakta yang cukup menakjubkan, walaupun sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan Islam di Indonesia. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam dinamika perkembangan Islam di Nusantara. Salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang sampai saat ini masih memberikan kontribusi positif bagi dinamika Islam di Nusantara adalah dengan kehadiran pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa pemirsa jalan-jalan Islami dimanapun Anda berada. Menelusuri jejak Islam yang ada di Nusantara memang sangat menarik untuk dikunjungi, baik itu sejarah, peradaban maupun perkembangan Islam. Dan jalan-jalan Islami kali ini kita berada di bumi Patampanua, tepatnya di Kabupaten Kolaka Utara. Dan jalan-jalan Islami kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa perkembangan Islam di daerah ini yang ditandai dengan banyaknya bermunculan pondok-pondok pesantren. Dan bersama saya Hendra Akbar Ramli, kita akan menelusuri salah satu pondok pesantren yang berada di bumi Patampanua, Kolaka Utara, persembahan TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Pondok pesantren yang akan kita kunjungi kali ini adalah sebuah pondok pesantren yang berada di Desa Totalang, sekitar 10 km dari kota Lasusua, ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Pondok pesantren Baitul Maqdis yang telah berdiri sejak tahun 2010 yang lalu. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk bisa menyaksikan secara langsung bagaimana para generasi muda Islam ini ditempa di pondok pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di pesantren kami, pesantren Baitul Maqdis Totalang. Iya. Mari saya mengajak Bapak kita jalan-jalan melihat sudah bisa kami. Iya. Seperti pada pondok pesantren lainnya, aktivitas para santrinya pun seakan tak pernah berhenti dalam menggali ilmu agama dan pendidikan formal yang diberikan oleh para guru atau pembimbing mereka, baik yang mondok maupun yang tidak, tetap ceria dalam belajar dengan fasilitas yang ada. Namun kesederhanaan fasilitas sekolah menjadikan santriawan dan santriawati lebih optimis dan bersemangat untuk meraih prestasi. Pondok pesantren Baitul Maqdis memiliki visi menciptakan dan melahirkan generasi Islam yang rabbani. Di samping itu juga, misi dari pondok pesantren ini adalah mendidik para santrinya agar memiliki kompetensi untuk memiliki akidah yang lurus, melaksanakan ibadah dengan benar, memiliki perilaku yang terpuji, memiliki fisik yang kuat, selalu memotivasi diri sendiri, memiliki wawasan yang luas, mampu berpenghasilan, mengajarkan para santrinya untuk memanfaatkan waktu luang dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, melatih para santri untuk teratur dengan segala urusannya, dan tentunya dapat bermanfaat nantinya bagi sesama. Para santri di pondok pesantren Baitul Maqdis, di samping mengkaji dan menghidupkan ilmu agama Islam, mereka dapat mengenyam pendidikan formal atau bersekolah dengan berbagai tingkatan,
yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Di lembaga ini kami memiliki 3 lembaga formal. Yang pertama Madrasah Ibtidaiyah, yaitu pendidikan formal setingkat pendidikan dasar. Kemudian yang kedua Madrasah Sanawiyah, yaitu pendidikan setingkat SLTP. Dan yang ketiga adalah Madrasah Aliyah Baitul Maqdis, yaitu lembaga pendidikan setingkat SMA. Kami selalu menyampaikan dan menanyakan berulang-ulang kepada para santri kami, apa yang kalian cari ke Baitul Maqdis? Ketika kalian datang di Baitul Maqdis, apa yang kalian cari? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para santri. Oleh karena itu, mereka akan menemukan jawaban ketika mereka berada di tempat ini. Di tempat ini mereka akan mendapatkan ilmu. Mereka akan mendapatkan berbagai macam keterampilan yang akan menjadi modal kehidupan mereka setelah mereka kembali bersama di tengah-tengah keluarga mereka. Ada sebuah kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh para santri di sini, yaitu sholat duha bersama di pagi hari. Hal ini dilakukan agar para santri dapat terbiasa melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Jika sholat sunnah sudah menjadi kebiasaan, maka dalam menjalankan sholat wajib sudah tidak lagi merasa berat. Dan lepas melaksanakan sholat duha, santri kemudian diberikan pencerahan keimanan berupa tausiah singkat atau kuliah 7 menit dari para pemimpinnya. Muhadarah. Kewajiban mendakwakan agama adalah bukan hal yang baru bagi umat Islam. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban dasar manusia untuk selalu mengabdi kepada kebenaran. Untuk itu, para santri dibekali dengan pelatihan muhadarah. Melalui kegiatan muhadarah ini, para santri dilatih berbicara di depan orang-orang banyak layaknya seorang da'i yang sedang berdakwah, menyampaikan pesan-pesan dakwanya yang sebelumnya mereka diberikan pengarahan dan pengetahuan tentang teknik-teknik berdakwah atau hitabah yang dimulai dari retorika dan mimik muka dalam menyampaikan pesan atau materi-materi dakwanya. Hayya bina nashkuru syukran jazilan nahwa Allah Ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan. Pelajaran muhadarah ini dilaksanakan dengan maksud agar mereka memiliki bekal dan keberanian untuk dapat berbicara di depan orang banyak serta memiliki pengetahuan yang luas ketika tiba saatnya bagi mereka untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Talitan la ansa ashkuru syukran ila ra'isil jalasah alladzi qad a'tani fursatan saminatan li an atakallama amamakum jami'an tahtal mawdu' mas'uliyatus syabab nahwal mujtama'. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan dan melatih para santri dalam meningkatkan mutu pembelajaran, terutama melatih kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa asing. Selain itu, pada kegiatan muhadarah ini, para santri akan menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris dalam waktu yang diberikan kepada siswa masing-masing 7 menit. Kegiatan muhadarah ini merupakan ajang untuk menggali bakat serta kreativitas para santri.
dan menjadikan kesempatan ini untuk para santri dapat belajar berbicara, tampil di depan umum, karena nantinya dapat berguna di masyarakat. Some children force their parents and some of them will kill their parents just for getting what they want from their parents. Alhamdulillah, kami sebagai pengasuh pesantren Baitul Maqdis Totalang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ini, kami memiliki sebuah visi yang besar bagaimana mempersiapkan anak-anak santri, anak-anak santriwati, mempersiapkan mereka menjadi generasi yang robbani. Generasi yang robbani itu adalah generasi yang taat kepada agamanya, taat kepada nabinya, takut kepada Tuhannya. Santri bukan hanya dituntut untuk bisa mengaji kitab atau Al-Quran saja, tetapi harus dapat mengikuti semua perkembangan zaman. Menggali potensi dengan segala kreativitas juga merupakan hal yang penting. Sebagai generasi penerus, harus terus mengembangkan potensi dirinya. Pesantren sebagai madrasah 24 jam haruslah benar-benar memfasilitasi kebutuhan pendidikan santri sebagai peserta didik. Karena pesantren adalah wadah bagi para santri untuk dapat menimba ilmu. Dengan arti lain, pesantren sebagai miniatur masyarakat yang akan mereka jumpai di kemudian hari. Santri dicetak untuk menjadi generasi muda yang siap lahir batinnya sebagai pewaris dan generasi Islam yang rabbani. Dengan demikian, selain dibekali ilmu agama dan praktik sosial, penting bagi pesantren untuk menambahkan kegiatan penunjang keterampilan dalam memaksimalkan waktu, seperti halnya menggali potensi dan bakat dari setiap santri, berupa keterampilan dan kreativitas seni lukis kaligrafi. Dengan menggunakan cat minyak dan kanvas sebagai media lukisnya, tangan-tangan terampil dari para santri ini menggoreskan tulisan Arab yang bermakna dengan metode dan teknik perwarnaan yang telah diajarkan oleh para pembimbingnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menuangkan ide kreatif mereka sendiri di atas kanvas ini. Nah, pemirsa, di masjid inilah merupakan salah satu pusat kegiatan dari para santri dan juga santriwati yang berada di pondok pesantren Baitul Maqdis ini. Selain digunakan sebagai sarana sholat berjamaah, di masjid ini juga diadakan berbagai kegiatan agama. Menghafal Al-Quran merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dan mulia. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan keagungan orang yang belajar, membaca atau menghafal Al-Quran. Orang-orang yang mempelajari, membaca atau menghafal Al-Quran merupakan orang-orang pilihan yang memang dipilih oleh Allah untuk menerima warisan kitab suci Al-Quran. Dan seperti itu pula lah yang dilakukan oleh para santri di sini. Dalam menghafal Al-Quran, memori atau ingatan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena menghafal Al-Quran adalah proses mengingat di mana seluruh ayat, rincian bagian-bagiannya seperti fonetik, wakaf, dan lain-lain harus diingat secara sempurna.
Ketika santri mendapatkan berbagai ilmu di pagi hari, mereka belum begitu hafal atau memahami pelajaran tersebut. Walaupun pelajaran yang diberikan hanya 2-3 pelajaran, namun sangat ada kemungkinan santri akan lupa dengan apa yang diberikan oleh gurunya di pagi hari. Maka pada malam harilah santri mengulangi pelajaran-pelajaran tersebut, baik itu menghafal, memahami, ataupun sekedar bertanya. Malam hari adalah waktu yang sangat tepat untuk para penuntut ilmu untuk mengulangi pelajaran yang telah ia dapatkan, apalagi dalam menghafal pelajaran. Salah satu bentuk pembelajaran yang sering dilakukan pada malam hari adalah mempelajari kitab kuning. Kitab kuning merupakan aset kekayaan khasanah intelektual umat Islam Indonesia yang kini menjadi sorotan keprihatinan banyak kalangan, terutama kalangan pesantren sendiri. Tradisi penggalian dan pengembangan intelektual kajian kitab kuning di pesantren kian hari kian surut. Hanya beberapa pesantren saja yang masih menjaga dan melestarikan tradisi ini, termasuk halnya di pesantren Baitul Maqdis ini. Menjaga dan melestarikan dalam konteks ini adalah menjadikan kitab kuning sebagai literatur utama yang wajib dipelajari santri dan menjadi bahan pertimbangan utama kelulusan atau keberhasilan santri. Kesinambungan untuk melestarikan pengajaran kitab kuning tidak terlepas dari motivasi santri untuk belajar kitab kuning di pesantren. Sebab mereka lah yang nantinya akan melakukan transmisi pembelajaran kitab kuning kepada generasi selanjutnya. Artinya, bila santri tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari kitab kuning, maka akan sulit untuk melestarikan kesinambungan pembelajaran kitab klasik ini di pesantren. Saya merasa sangat senang karena banyak hal yang dapat saya dapatkan di pondok ini, seperti belajar kitab kuning, rutin sholat berjamaah, dan banyak pelajaran lain yang bisa saya dapatkan. Alhamdulillah, selama saya berada di pondok ini, yang tadinya sholat saya bolong-bolong, sekarang saya lebih memperhatikan lagi masalah sholat saya, dan banyak lagi yang saya bisa lakukan. Salah satu misi dari pondok pesantren Baitul Maqdis ini adalah agar para santri dapat memiliki fisik yang kuat atau qawiyul jismi. Maka diadakanlah kegiatan ekstra, yaitu silat tapak suci. Kegiatan ekstra ini dilaksanakan pada malam hari, sekali dalam seminggu. Silat tapak suci ini bertujuan untuk menanamkan dalam diri setiap santri untuk memiliki jiwa yang kuat dan raga yang sehat, mengontrol emosi para santri yang masih berusia remaja. Karena pada masa remaja inilah cenderung memiliki energi yang tinggi. Silat tapak suci biasanya dilaksanakan setiap selesai sholat Isya, dan menjadikan kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai kegiatan unggulan di pondok pesantren ini.
saya melihat bahwa salah satu pesantren di Kabupaten Kolaka Utara di antara 7 pondok pesantren ini yang paling maju pesat, mulai dari perkembangan santrinya, jumlah santrinya, kemudian proses pembelajarannya, itu salah satunya saya melihat bahwa di pondok pesantren Baitul Maqdis ini. Sehingga saya menitip anak saya untuk belajar di sini. Setelah itu, yang kedua, setelah anak saya belajar kurang lebih setahun di pondok pesantren Baitul Maqdis ini, ternyata mengalami beberapa perkembangan, terutama di dalam perkembangan ibadahnya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengetahuan agamanya yang sangat maju. Ya, sehingga itulah salah satu sehingga saya menitip anak saya di pondok pesantren. Dan mudah-mudahan ke depannya pondok pesantren ini lebih berkembang dan lebih maju, dan semua santrinya bisa lebih menguasai beberapa ilmu-ilmu agama, terutama ilmu agama di pondok pesantren ini. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Melahirkan sebuah generasi Islam yang rabbani tentu dapat ditempuh dengan pendidikan Islam. Dan keberadaan pondok pesantren adalah wadah yang tepat untuk dapat mencetak para generasi Islam yang dimaksud. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Sistem pendidikan Islam tidak dilakukan lagi karena mampu mewujudkan peradaban manusia yang melahirkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup Muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Nah, pemirsa, sekian perjalanan kita dalam jalan-jalan Islami kali ini dari bumi Patangpanua, Kabupaten Kolaka Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.